Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Takmir Masjid Darussalam Gria Sekar Gading, yang terhormat seluruh warga perumahan Sekar Gading yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik dan mbak-mbak jamaah Masjid Darussalam Gria Sekar Gading. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pengajian sore hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya di sini sebagai moderator dalam pengajian pada sore hari ini. Dan saya akan membacakan runtutan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu memasuki acara inti yang berjudul yang bertema mencintai sesama, membangun asa dan meraih cita-cita. Dan yang terakhir yaitu penutup. Ya, untuk memasuki acara yang pertama yaitu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke acara intinya, kita membahas terlebih dahulu yaitu mencintai sesama, meraih asa dan cita-cita. Ini tema untuk sore hari ini. Mencintai sesama, jadi kita di hidup untuk di dunia itu harus saling mencintai satu sama lain. Jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain. Dan meraih asa dalam kehidupan dunia, kita juga harus mempunyai asa, harapan atau semangat, optimis untuk kedepannya, untuk sesuatu yang lebih baik lagi.
Dan yang terakhir yaitu cita-cita. Kita harus mempunyai cita-cita supaya kehidupan kita dalam menjalaninya kita tertata dan teratur dan mempunyai semangat untuk menuju cita-cita. Untuk lebih dalamnya nanti materinya kita akan disampaikan oleh Ustadz Al-Muzabib atau yang lebih dikenal dengan Mas Al. Nanti kita memasuki tahap pertama yaitu penjelasan materi dari Pak Ustadz Al terlebih dahulu, dan yang kedua nanti ada sesi tanya jawab. Monggo adik-adik semua bisa disiapkan nanti pertanyaannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti langsung ditanyakan saja nanti dan langsung dijawab sama Mas Alnya. Ya, untuk memasuki acara yang kedua yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Muzabib Al-Hafid atau yang lebih kenal diakrab dengan Mas Al. Tempat dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa sudah lemes? Semangat ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, yang semangat lagi, yang semangat saya doakan nanti ranking 1 semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mas Hakim, kayaknya kalau kita ngaji bersama, kalau nggak ada jargon kayak kurang seru ya Mas Hakim ya. Iya Pak. Ini ada jargonnya ya, Mas Al kasih jargon ya. Nanti kalau Mas Al bilang anak remaja Masjid Darussalam, bilang apa? Semangat dan ceria, gitu ya. Ulangi, semangat dan ceria. Bisa? Ayo bareng-bareng. Semangat dan ceria, oke? Anak dan remaja Masjid Darussalam, semangat dan ceria. Tangannya, dan ceria, oke? Semangat dan ceria, oke? Bareng-bareng. Anak dan remaja Masjid Darussalam, semangat dan ceria. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama ngaji bareng Mas Al ya. Pada sore hari ini temanya apa? Masih ingat temanya? Mencintai sesama, membangun asa, meraih cita-cita. Oke, adik-adik, Mas Al mau tanya. Halo? Oke, sekali. Halo? Oke, Mas Al mau tanya. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Ngacung, dokter. 1, 2, 3, 4. Oke, siapa yang cita-citanya ingin jadi pilot? Satu. Siapa yang cita-citanya ingin jadi Pak Polisi, Bu Polisi? 1, 2. 2. Perawat? Gak ada. Cowok, jawab Pak. Siapa yang cita-citanya ingin jadi militer, tentara, TNI? Gak ada. Yang cita-citanya ingin menjadi guru. 1, 2, 3. Ya ini yang belakang 3. Oke. Jadi gamer. Siapa yang sudah pro player? Ada apa? Mitik. Yang sudah mitik ada? Mitik. Oh, gamer. Oke ya. Cita-cita kalian sungguh sangat mulia sekali. Oke. Tapi ingat, ketika kita punya cita-cita, jangan sampai lupa terhadap teman
sesama. Teman-teman kita yang pada hari ini sudah berjuang bersama-sama, kita belajar bersama, jangan sampai kita lupakan. Masih ingat ya dalilnya kemarin Mas Al? Ya, kemarin sudah ya, ala-ala sudah, lukain sudah. Sekarang Mas Al kasih tahu dalil lagi ya. Dengarkan Mas Al. Fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan fa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Jika ada teman kita yang mungkin punya karakter buruk ya, jangan terlalu dekati kalau kita tidak ingin tertular ya. Kalau ada teman kita yang buruk akhlaknya, segera menghindar. Carilah teman-teman yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik tata keramanya. Dekatilah dia. Kenapa? Karena teman yang baik nanti akan mengarahkan kepada kebaikan, kepada kebermanfaatan, kepada kemaslahatan ya. Ingat ya, kita pernah dengar tidak ya, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada menerima. Al yadul ulya, tangan di atas itu lebih utama daripada meminta tangan di bawah. Adik-adik pasti pernah tahu ya, adik-adik pasti pernah tahu. Halo, oke. Adik-adik pasti pernah dengar ya, memberi itu lebih baik daripada menerima. Misalnya Mas Aldi ngasih sama Mas Faiz, ini tak kasih Mas 10.000. Apakah kita berkurang uang kita? Ya Mas, berkurang Mas 10.000. Iya benar, secara nominal uang kita berkurang. Tetapi secara timbal balik sebenarnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Kita akan mendapatkan balasan yang lebih dari uang 10.000. Walaupun uang tadi tidak kembali, tetapi apa sih pesan-pesan yang kita dapatkan Mas? Satu, kita belajar yang namanya memberi, oke? Yang kedua, kita belajar yang namanya cinta kasih sayang pada sesama, oke? Tiga, kita belajar tentang bagaimana dorongan untuk selalu memberikan kebaikan pada orang lain. Yang keempat, kita belajar bagaimana kita merasakan susahnya ketika tidak mempunyai apa-apa. Lah, di saat kita memberi ya, di saat kita memberikan sesuatu pada orang lain, disitulah timbul yang namanya cinta terhadap sesama. Jadi kita tidak punya sifat egois, tidak mementingkan diri kita sendiri. Coba Mas Al tanya, Mas Al tanya, di sekolah kalian siapa yang suka memberikan jajan pada temannya? Ngatung. Lu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang suka memberikan jajan, snack, makanan pada temannya. Ngatung. Oke ya. Sekarang sekarang masih puasa ya, yang biasanya sebelum Ramadan. Yang suka minta jajan sama temennya. Ngatung. Ayo. Suka ngemel, suka minta. Wah, gak suka minta. Aku jaluk, jaluk ah. Siapa yang suka begitu? Nah, perhatikan, kalau kita suka memberikan kepada orang lain, maka kita punya banyak pahala. Jelas ya? Kalau kita suka memberi pada orang lain, maka pahalanya akan semakin banyak. Potensi masuk surga pun semakin mudah ya. Kalau kita suka meminta-minta pada orang lain, apakah masuk neraka Mas? Tidak. Cuma kita akan terlatih bersifat pesimis ya, pesimis. Makanya di sini Mas Al akan memberikan cara
tips-tips bagaimana kita nanti akan sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sukses ya di dunia, sukses ya di akhirat ya. Semangat ya. Halo, yang cowok-cowok semangat. Sore ini semangat. Masih pada puasa? Masih? Belum ada yang bolong? Belum ya? Atau duding-duding. Jangan nunjuk ya. Kita muhasabah pada diri kita sendiri. Yang kemarin yang putri-putri yang sudah ada yang merasa bolong, yang karena adanya udzur, yang menstruasi, jangan pesimis ya. Tetap nanti dipodok, sarutan ya, diijoli. Nanti setelah lebaran puasa selesai, kemudian masuk Syawal. Setelah hari pertama, yang hari pertama jangan sampai dibuat puasa, yang hari kedua dan seterusnya nanti di pondok ya, yang kemarin hutang-hutang di sarutan gitu ya. Oke, Mas lanjut. Mas, bagaimana sih Mas cara kita agar bisa diterima, dicintai oleh sesama? Perhatikan keterangan Masalah masih sama, masih mengutip dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Perhatikan, wasadisa asyarom ayu amila an-nasa bimakarimil akhlaki min tolaqatil wajhi. Cara yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, halo adik-adik, caranya adalah dengan selalu senantiasa berakhlakul karimah. Tahu akhlakul karimah? Tahu? Berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang baik. Saya gimana Mas caranya? Mintolakil wajhi, dengan ajere wajah, dengan selalu murah senyum ya. Perhatikan Mas Al, coba kalian, halo, coba kalian ketika disapa teman kalian, disapa Mas Fadil, apa? Dek Sri, apa tak? Terus mecucu, apa? Mecucu, kira-kira nanti bisa diterima dengan indah enggak? Pasti akan sulit diterima dengan ceria. Apa tak apa? Nyeluk, apa tak apa? Lah, ketika kita bersengut, ketika kita tidak mau senyum, maka tangkapan teman kita pasti juga akan tidak enak. Makanya ketika kita disapa teman kita, maka kita harus dengan murah hati, dengan cara tersenyum. Halo, kurang senyum. Nah, senyumnya yang lebar. Bilang sis, 1, 2, 3, sis. Ayo, senyum ya. Latihan tersenyum, oke? Makanya kalau kita ingin dapat senyuman dari teman kita, maka kita berlatih untuk selalu tersenyum ya. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, sedekah yang paling utama, yang paling murah adalah sedekah tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedaqatun. Tersenyum kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Makanya kita tidak perlu memperbanyak memberikan uang kepada teman kita, cukuplah murah senyum, maka kita termasuk sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, wa ifsya'is salami, selalu menebarkan salam. Lah, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, adik-adik ketika bertemu dengan teman-temannya, biasakan mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Pasti jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, maka ketika kita memberikan salam pada orang lain, kita pun akan mendapatkan jawaban keselamatan. Jelas ya? Oke. Yang ketiga ini penting. Yang ketiga, halo. Wa'it'amut ta'ami, memberikan makanan atau snack atau apapun yang kita punya. Ketika kita murah hati, ketika kita mudah nyoh memberikan teman kita makanan, maka kita pun nanti ketika kita sedang tidak punya, kita pun juga akan diberikan makanan atau snack.
ya, tadi yang sudah ngacung, yang sering memberikan makanan, insya Allah suatu saat nanti ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, ketika dalam kondisi tidak punya apa-apa, teman-teman kita insya Allah tergerak hatinya untuk memberikan kita sesuatu, walaupun kita tidak tamak, ya, kita tidak tamak. Jangan sampai hati kita tamak. Tamak itu apa sih, Mas? Ada yang tahu tamak? Halo, ada yang tahu sifat tamak? Apa? Serakah. Ada yang lain? Ada yang lain? Tamak itu apa? Apa? Tamak? Ada yang tahu tamak? Mengharap pemberian orang lain, ya. Kita jangan sampai di dalam hati kita punya sifat yang namanya sifat tamak, mengharap pemberian dari orang lain, ya. Kalau misalkan Mas sudah terbiasa, gimana Mas? Ya jangan dibiasakan, latihlah kita untuk selalu memberi sesuatu pada orang lain. Contohnya apa? Memberikan snack, jajanan, ya, sering berbagi. Apalagi sekarang di kondisi bulan Ramadan, maka kita selalulah berusaha untuk berbagi kepada sesama. Lah, kalau kita sudah menjalin kerukunan kepada teman-teman kita, kalau kita sudah menjalin kebersamaan pada teman-teman kita, insya Allah suatu saat nanti kita ketika minta bantuan pada teman-teman kita akan dibantu. Ya, misalkan tadi ada yang punya cita-cita ingin jadi dokter, ada yang ingin cita-cita jadi perawat, ada yang bercita-cita jadi guru. Nanti suatu saat ketika adik-adik ini sudah pada besar, nanti kita akan saling membantu mewujudkan cita-cita kita. Amin Allahumma amin. Semoga yang jadi dokter terkabul, amin. Semoga yang ingin jadi perawat, pilot, ya, Pak Polisi juga terkabul, amin Allahumma amin. Tentunya menjadi perawat yang baik, polisi yang baik, dokter yang baik, yang dilandasi cinta pada sesama. Jelas ya? Selanjutnya Mas Al, wakat bil ghaidhi, selalu ngempet menahan diri agar tidak mudah marah. Lumrahnya kita, ya, lumrahnya kita itu biasanya kalau kita disakiti, adik-adik, halo, kalau kita disakiti itu pasti suka marah. Siapa yang suka marah-marah kalau disakiti? Ngaco. Ya, kita semuanya pasti suka marah. Lah, bagaimana sih Mas cara kita agar bisa menahan rasa marah? Yaitu apa? Bersikap sabar, ya, sabar, menahan diri dari marah. Jangan sampai kita meledak-ledakan amarah kita, ya. Tahan diri kita, apalagi ini di bulan Ramadan, ya. Maka kalau kita terpancing emosi kita, kalau kita terpancing amarah kita meledak-ledak, maka pahala bulan Ramadan nanti akan berkurang, ya. Makanya di sini Mas Al ingatkan, kalau kita mungkin dalam hal hari-hari ini kita suka marah-marah, tahanlah, ya, tahanlah. Agar apa Mas? Agar pahala kita tidak berkurang, gitu ya. Jelas ya? Yang suka marah-marah, yang cewek-cewek, ya, jangan sampai kita meledak-ledakan amarah kita. Tahanlah, ya, di bulan suci Ramadan ini, ya. Ramadan ini jaga hati, jaga lisan, agar apa? Agar Ramadan kita sukses nanti di akhir menjadi fitri, kembali suci. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, wakafil ada anin nasi, mencegah keburukan terhadap manusia. Teman-temannya, halo, teman-temannya yang suka usil, ya, tangan-tangannya yang suka usil, ya, yang suka jiwit. Ada yang suka jiwiti, teman-teman? Suka nyubit? Gak ada ya? Yang suka ngeplai ada? Tidak ada ya, ya. Yang suka bicaranya, yang suka kotor, ya, enggak. Yang suka suka jelek-jelekan temannya,
yang suka nunjuk-nunjuk temannya buruk lah itu jangan. Kita latih diri kita jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ulangi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Bisa ya? Nah, nanti Mas Al ajari nyanyinya ya. Yang penting ini pesannya Mas Al, jangan sampai kita suka menyakiti hati orang lain. Bercanda boleh ya, bercanda boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati orang lain, entah itu secara lisan atau perkataan atau perbuatan kita. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan suci penuh berkah. Bulan suci penuh ampunan. Makanya Mas Al pesan jangan sampai kita suka menyakiti orang lain. Selanjutnya, wahtimali minhum wal izari wa tarkil istisari. Selalu mengutamakan orang lain atas diri kita sendiri. Misalkan halo. Jawab hai. Anak remaja Masjid Darussalam, semangat dan ceria. Ulangi. Anak remaja Masjid Darussalam, semangat dan ceria. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah buka puasa, utamakan berikan kepada orang lain dulu, utamakan kepada teman-teman kita dulu. Jangan egois, jangan suka menang sendiri. Utamakan ketika kita ingin memberikan teman orang lain, jangan langsung comot, jangan langsung ambil menang sendiri gitu ya. Monggo temanku ya, Adel, Siska, Tiara, Andi, Dika, Pares ya, utamakan yang lain ya, jangan menang-menangan sendiri. Walaupun mungkin yang namanya puasa itu lapar ya, lapar gak? Ada yang sudah lapar? Semuanya lapar ya? Semuanya lapar. Oke, kalau lapar itu biasanya bawaannya kepengen menang sendiri, kepengen makan yang banyak ya. Betul ya? Bener. Nah, kalau seperti itu namanya nafsu setan, kepengen makan makanan yang banyak, kepengen menang sendiri. Lah, bagaimana Mas cara melawannya? Cara melawannya apa? Utamakan teman kita dahulu. Kalahkan nafsu kita, kalahkan ego kita gitu ya. Nanti kalau kita benar-benar bisa menahan itu, maka puasa kita berhasil. Oke, jelas ya? Oke. Lanjut Mas Al, lanjut. Wal insofi wa tarkil istinsofi. Suka melayani teman kita, suka ngeladeni teman kita. Misalkan ada Andi, Mas tolong Mas itu Mas minuman yang itu. Nah, kita sebagai temannya tidak berat hati untuk memberikan minuman tersebut kepada si Andi. Tidak mudah sungkan atau tidak mudah menolak ya. Misalkan gini, apa tah nyuwun jaluk-jaluk aku, apa tah ngakon aku, cah cilike ketakete, cah cilike mlete. Lah, jangan seperti itu ya. Tapi ringanlah tangan untuk memberikan minuman tadi kepada yang membutuhkan gitu ya. Misalkan ada Dek Siska, Dek Tari minta diambilkan makanan, maka kita dengan lapang hati mengambilkan makanan tersebut. Jangan sampai kita keluar kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang kotor atau menolak dengan cara yang kasar. Jangan sampai gitu ya. Sebelumnya Mas Al coba ajak ya, kita pendingan dulu sambil sholawat, kita pendingan ya, bareng-bareng ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Oke. Jadi pada intinya Mas Al akan memberikan satu wejangan bahwa ketika kita ingin mencintai sesama, ketika kita ingin dicintai sesama, maka yang pertama tadi apa? Berakhlakul karimah, berbudi pekerti, berakhlak yang baik. Yang kedua, selalu tersenyum, murah senyum. Yang ketiga, selalu menebarkan salam, suka memberikan salam. Yang keempat, it'amut to'am, selalu memberikan makanan snack kepada teman-teman kita, murah hati, gampang tangan ya, ringan tangan. Yang kelima, wakas ghaidib, menahan amarah, tidak mudah marah, menahan diri sifat amarah kita agar apa? Kita sukses nanti puasa kita, pahala kita bisa terjaga. Kemudian yang keenam, mencegah dari menyakiti orang lain, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah mukul, tidak mudah ngeplak, tidak mudah jiwet teman kita yang sedang belajar. Kemudian yang ketujuh, selalu memberikan mengutamakan orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, mengakhirkan kepentingan diri kita, mengalahkan kepentingan diri kita, mengalahkan ego kita. Yang kedelapan, selalu melayani teman-teman kita ya. Jadi itu pesannya Mas Al. Kita semoga di bulan Ramadan ini kita bisa berhasil puasa kita kembali ke fitri, kembali suci. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Zakin selaku moderator untuk dibuka sesi pertanyaan. Monggo silakan, nanti yang mau bertanya angkat tangan, sebut nama ya. Oke, nanti Mas Zakin. Monggo. Oh ya, terima kasih untuk Mas Al atas materinya. Sebelum kita ke pertanyaan, kita jargon terlebih dahulu ya. Yo, yang semangat yo jargon yo. Yo, jargon. Anak remaja Masjid Darussalam semangat dan ceria. Kurang kompak, bareng-bareng dari sana sampai sana yo. Mas ya. Yo, ulangi Mas, yo. Anak remaja Masjid Darussalam semangat dan ceria. Sekali lagi. Anak remaja Masjid Darussalam semangat dan ceria. Oke. Ya, tadi Mas Al sudah memberikan materinya, yaitu cara mencintai sesama. Itu ada berapa tadi yang ingat? Ada yang ingat gak? Berapa? 3 ya. Apa aja? Sebutkan. Apa? Ayo. Apa aja tadi, coba sebutkan apa aja. Cara mencintai sesama. Yo. Yang itu, yang pertama berakhlakul karimah. Jadi kita harus berakhlakul karimah. Jadi biar kita disukai sama sesama manusia. Jadi harus
bersikap baik kepada manusia lainnya. Yang kedua yaitu ketika disapa harus tersenyum. Jadi ketika disapa itu harus tersenyum. Disapa jangan marah. Disapa malah marah. Disapa itu harus tersenyum supaya orang lain juga suka. Yang ketiga itu selalu menebarkan salam. Jadi ketika kita bertemu seseorang, kita sebaiknya mengucapkan salam. Yang selanjutnya yaitu memberikan makanan. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu, mempunyai makanan atau lebihan makanan, kita bisa memberikan makanan kepada sesama teman kita. Dan seterusnya. Karena mungkin waktunya sudah sore, kita langsung menuju ke sesi tanya jawab ya. Ya, untuk yang mau bertanya bisa angkat tangan dan perkenalan terlebih dahulu dan lanjut sebutkan pertanyaannya. Ya, untuk sesi pertama yaitu ada 2 penanya. Ya, yang mau tanya dari Yang Putra bisa angkat tangan terlebih dahulu. Yang mau bertanya, monggo. Ya, ndak usah malu latihan yo. Latihan PD ya. Ayo, sinten? Satu cowok, satu cewek. Mas yang gede-gede. Oh, coba. Mas mau tanya? Ya, siap. Mas, monggo. Enggak apa-apa. Coba. Ayo coba Adik. Yo. Tanya ke Mas. Yang Putri dulu mungkin ada yang mau tanya, yang Putri. Yang Putri, yo. Enggak usah malu, latihan yo, bertanya yo. Yang Putri ada pertanyaan? Ya, ya, yang kerudung abu-abu. Ya. Namanya siapa, Dek? Ayo. Ya, ada apa-apa yo, ya. Namanya siapa? Nara. Siapa? Nara. Inara, yo Inara. Ini siapa? Nauma. Alma, yo di Alma. Ayo. Apa pertanyaannya di Alma? Apa? Ayo, dibantu sama Inara. Apa? Cara berbuat baik kepada teman kita. Oke, terima kasih. Cara berbuat baik kepada teman-teman kita dari Alma dan Inara. Lanjut, yang cowok yo, yang putra-putra yo, monggo. Tadi yang ngadong siapa tadi? Ya, Mas. Namanya siapa? Bima. Wima. Prima. Oh, Mas Prima. Ya, sebutkan pertanyaannya. Ya, Mas Prima. Kalau melawan, kita itu boleh menjotos balik apa enggak? Keren sekali pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan dari Mas Prima. Oke, cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, Mas Al jawab. Halo, dengarkan ya. Oke, Mas Al akan menjawab pertanyaan pertama dari D. Alma dan D. Inara ya. Bagaimana sih Mas kita, Mas? Bagaimana cara berbuat baik kepada teman kita? Oke, Mas Al tadi sudah jelaskan ya, jelaskan secara gamblang. Cara kita berbuat baik itu banyak sekali. Di antaranya kita suka memberikan jajan atau makanan kepada teman-teman kita. Misalkan kita tidak punya apa-apa, Mas, kita bisa menolong teman kita yang sedang membutuhkan. Minimal Mas, kita
tidak menyakiti hati teman-teman kita. Tugas kita sebagai manusia, kita adalah tidak menyakiti hati teman-teman kita. Selalu memberikan kebaikan teman-teman kita dengan cara apapun. Bisa dengan senyuman, bisa dengan memberikan bantuan, tidak mencontoki lo ya, jangan mencontoki apa ya. Jadi kita bisa memberikan bantuan tapi tidak memberikan contekan. Kemudian kita bisa memberikan jajan atau makanan sehingga apa? Teman kita merasa senang ketika ada di sisi kita. Ketika ada di samping kita, teman kita tidak merasa sungkan, tidak merasa tersakiti. Jelas ya di Alma ya? Di Alma jelas ya? Oke, di Inara jelas ya? Oke, lanjut. Tadi dari siapa? Dari Mas Prima. Oke. Pertanyaannya, kalau kita melawan itu boleh menjotos apa enggak? Wah. Oke. Begini, sekali lagi saya tekankan, tugas kita adalah bagaimana cara kita menahan emosi. Misal Anda dijotos teman Anda, kita boleh tidak Mas menjotos kembali? Boleh. Sebenarnya itu boleh, tetapi lebih baik apa? Menahan emosi kita, memberikan maaf pada teman kita. Lah itu loh yang sebenarnya yang paling mulia. Jelas ya Mas Prima ya? Jelas. Oke. Jadi sebenarnya boleh kalau kita melawan dengan setimpal. Misalkan kita dijotos sama menjotos boleh. Kita dicubit boleh gak? Kita nyebut balik boleh. Tetapi alangkah baiknya kita memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Lah nanti kalau kita sudah memberikan maaf, insya Allah kita tidak akan dijotos kembali. Sifat manusia itu apa sih Mas? Biasanya punya rasa dendam. Jelas ya, apalagi yang anak-anak SMA mesti kepengen tawuran, kepengen macam-macam, balas tawuran lagi lah. Itu biasanya punya sifat dendam. Kalau tidak direm, kalau tidak dihentikan emosinya, tidak ditahan emosinya, nanti akan terus menerus menggenerasi kelas 12 sama kelas 12 SMA A, SMA B, nanti lanjut adik-adiknya kelas 11 naik kelas 12, nanti musuhan lagi adik-adiknya lagi, terus akan seperti itu. Lah itu yang akan menjadikan sifat setan di dalam diri kita. Lah cara menghentikannya gimana Mas? Cara menghentikannya dengan kita memberikan maaf kepada teman kita. Kalau kita sudah nerimo ing pandum, kita bisa memberikan maaf kepada teman-teman kita, insya Allah sifat itu tadi kita bisa cegah, kita bisa hentikan. Jelas ya Dek Prima? Oke, terima kasih. Ya, tadi terima kasih untuk Mas Prima dan Mas Alma dan yang sudah mau bertanya. Dan untuk selanjutnya bisa bertanya lagi, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Ya, Mas ini satu cowok satu cewek. Yo. Ini Mas ini kayaknya mau bertanya. Ayo. Tapi nggak malu, masih malu. Ayo Mas, bertanya aja, nggak usah malu. Ayo. Udah apa latihan yuk. Ayo Mas, bertanya aja. Apa? Ayo, apa? Ayo, boleh. Ayo Mas, Bekerja sama boleh. Gimana? Ayo. Oke. Ini mau bertanya tapi saling tunjuk-tunjukkan Pak Al. Sampai. Ayo salah satu ngomong, berani ngomong. Pelatihan. Ayo Mas. Mas ini. Tuh dikasih mic. Ayo, latihan jadi cowok sejati. Yo, berani bertanggung jawab atas pertanyaannya. Ayo latihan yo. Bismillah latihan yuk. Ayo latihan, ndak apa, ndak usah malu, latihan. Ya, ndak apa-apa yuk.
sebisanya. Atau diwakili Bapak, apa pertanyaannya diwakili yo? Apa yo apa? Kalau malu diwakili aja. Ya, ya. Gimana Pak? Gimana Bapak? Ayo. Ayo ulangi apa? Hai. Oke, gimana Pak? Yuk. Oke, dapat pertanyaannya. Namanya siapa? Nada. Oke, ini saya wakili ya pertanyaan dari Mas Nanda. Nada. Mas Nande. Ya. Nande. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya teman yang suka mengejek nama orang tua? Oh, oke. Dalam pergaulan. Keren sekali. Ya, terima kasih Mas Nanda, bagus pertanyaannya. Oh, terima kasih untuk Mas Nanda. Ini ada pertanyaan Pak Al. Bagaimana hukumnya ketika seseorang suka mengejek nama orang tua? Ya. Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, dengarkan. Halo, halo, dengarkan. Siapa di sini yang ingin berbakti pada orang tua? Ada semuanya. Ya, ingin berbakti. Ya. Yang ingin mendurhakai orang tua, yang ingin durhaka pada orang tua ada ngatung. Ingin durhaka pada orang tua, pastinya tidak ada ya. Oke, ini Mas Al kasih analogi. Halo, dengarkan. Jika kita mengejek nama orang tua teman kita, tak ulangi lagi. Jika kita mengejek nama orang tua kita tanpa sebutan embel-embel Pak atau Bu, nama teman orang tua kita, maka kita sama dengan mengejek orang tua kita sendiri. Tak kasih contoh, misalnya gini, Mas Al ngejek ayahnya Mas Hakim, namanya Pak Ijo. Lo Pak Ijo, oh Pak Ijo, ya. Otomatis Mas Hakim pasti akan marah. Lah, ketika marahnya Mas Hakim pasti juga akan mengejek nama orang tuanya Mas Al tanpa menyebut nama Pak. Misalkan namanya orang tuanya Mas Al namanya Pak Demo, Pak Imin ya. Allah, Pak Anu tah Pak Imin kok, Pakmu Pak Imin. Lah, otomatis saling ejek mengejek. Apakah itu baik? Halo. Pasti tidak baik. Lah, itu loh hukumnya. Maka kita sama dengan durhaka kepada orang tua kita sendiri. Mau enggak salah bareng-bareng masuk neraka? Mau enggak? Halo. Pasti gak mau ya. Kita pasti tidak mau dinamai, dicap sebagai anak yang durhaka pada orang tua. Makanya Mas Al ingatkan sekali lagi, hukumnya dosa ya. Hukumnya kita mengejek nama orang tua teman kita, hukumnya apa? Dosa. Jangan dibiasakan. Halo, jangan dibiasakan kita mengejek nama orang tua teman kita. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kita durhaka kepada orang tua kita sendiri. Ketika kita mengejek namanya teman orang tua kita, orang tua teman kita, kita sama saja mengejek nama orang tua kita sendiri, mengejek orang tua kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk kategori anak yang durhaka. Jelas ya ini ya? Jelas ya Mas ya? Oke, terima kasih. Sekian ya. Oh ya, untuk Mas Nanda jelas ya. Tadi jawabannya hukumnya dosa atau tidak boleh. Karena kita harus menghormati orang yang lebih tua ya Pak. Karena kita masuk pada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Ayo
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk bareng-bareng yuk kita angkat tangan bersama-sama, kita angkat tangan, kita doa khutbul Quran. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Mas Al dan Mas Hakim pamit. Jangan lupa besok Ahad lagi. Jangan lupa ajak teman-teman ya. Ajak teman-teman ikut acara ngaji bersama Mas Al dan Mas Hakim di sini di Masjid Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama.